Kalau kita ngomongin Institut Teknologi Bandung atau ITB, ini tuh bukan cuma soal universitas kan? Buat banyak orang ini adalah simbol. Simbol kemajuan, tempat lahirnya para inovator dan pemimpin yang udah ngebentuk Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin ITB sespesial itu? Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin sebuah institusi pendidikan bisa jadi ikon nasional? Jawabannya itu, ya ada di campuran antara sejarahnya yang kuat banget sama dampak yang bisa diciptakan buat masa depan. Jadi ini bukan cuma soal gedungnya yang megah atau ijazahnya, tapi soal warisan dan visi ke depan. Dan ITB ini contoh paling pas. Dari dulu banget, sejak awal berdiri, kampus ini tuh udah jadi pusatnya kemajuan bangsa. Selalu loh jadi yang terdepan, ngedorong batas-batas inovasi di setiap zaman. Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus mundur sedikit. Lihat ke akarnya. Yuk, kita telusuri gimana perjalanan 100 tahun lebih ini ngebangun reputasi ITB yang, wow, prestisius banget. Perjalanannya tuh panjang banget, mulai dari tahun 1920, namanya masih The Technische Hogeschool. Tapi yang gila dari sini, cuma 4 tahun setelah itu salah satu lulusan angkatan pertamanya adalah Insinyur Soekarno. Iya, Bapak Proklamator dan Presiden pertama kita. Keren banget kan? Nah, baru deh di tahun 1959 namanya resmi jadi Institut Teknologi Bandung atau ITB yang kita kenal sekarang. Jadi kebayangkan warisannya itu bukan main-main. Dari ikut ngebangun fondasi negara, sampai sekarang jadi ujung tombak teknologi modern. Benang merahnya tuh jelas banget. Nyambungin masa lalu sama relevansinya di zaman sekarang. Dan ngomongin relevansi zaman sekarang, ini buktinya. Lihat deh, menurut QS World University Ranking 2025, ITB itu ada di peringkat 256 dunia. Ini bukan cuma angka loh ya, ini tuh bukti nyata kalau kualitas akademiknya diakui secara global. Oke, dari sejarah dan ranking, sekarang kita geser ke dapurnya. Gimana sih ITB mempersiapkan mahasiswanya? Kita bakal lihat pilihan-pilihan akademik yang jadi semacam launchpad atau landasan peluncuran buat mereka. Wah, lihat deh pilihannya. Orang mungkin mikir ITB itu cuma teknik sama sains kan? Ternyata ada juga seni dan desain, bisnis dan manajemen, bahkan ilmu sosial yang kelasnya juga top. Ini nunjukin kalau ekosistem pendidikannya tuh lengkap banget. Coba kita intip sedikit ke bidang tekniknya. Ini keren banget. Lulusan teknik informatika bisa jadi AI engineer. Teknik dirgantara bisa jadi perencana misi luar angkasa. Gila kan? Jadi prospek karirnya tuh bukan cuma aman, tapi benar-benar di garda terdepan inovasi dunia. Oke, ini pertanyaan paling penting nih. Setelah lulus, terus gimana? Nah, kita nggak akan nebak-nebak. Kita lihat aja data konkretnya. Kemana sih lulusan ITB ini pada akhirnya berkarir? Nah, ini data dari Tracer Study ITB tahun 2020. Polanya jelas banget. Paling banyak larinya ke teknologi informasi. Gak kaget sih. Terus di bawahnya ada sektor yang jadi tulang punggung Indonesia dari dulu. Energi dan pertambangan, sama infrastruktur. Ini nunjukin kalau lulusan ITB itu jadi motor penggerak di sektor-sektor paling vital buat ekonomi kita. Dan studi yang sama juga ngejelasin kenapa bisa begitu. Katanya sih ya wajar aja, karena lulusannya itu ngejar bidang yang pertumbuhannya paling kencang, yang tiap hari ada hal baru. Artinya apa? Mereka tuh bukan cuma cari kerja, tapi cari tempat di mana mereka bisa bikin dampak. Sekarang kita masuk ke topik yang ya pasti jadi perhatian semua orang, terutama calon mahasiswa dan orang tua. Soal duit. Sebenarnya ijazah ITB itu nilainya berapa sih kalau dirupiahkan? Oke, siap-siap. Angka ini beneran ada loh. Gaji bulanan tertinggi yang pernah dilaporkan alumni teknik informatika itu 360 juta rupiah per bulan. Ini nunjukin potensi paling puncaknya tuh bisa sampai segitu. Tapi tahan dulu. Angka tadi kan puncaknya ya, outliernya. Biar kita lebih realistis dan transparan, data yang sama nunjukin kalau gaji rata-ratanya ada di sekitar 9,3 juta rupiah per bulan. Jadi intinya jelas, potensinya emang luar biasa tinggi, spektrumnya lebar, tapi nilai rata-ratanya aja udah kompetitif banget. Tapi kita nggak cuma mau ngomongin soal gaji kan, dampak ITB itu jauh lebih besar dari sekedar dapat kerjaan bagus. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana alumninya bukan cuma ngisi lapangan kerja, tapi justru nyiptain lapangan kerja. Jadi ada dua jalur sukses nih. Mayoritas itu ngebangun karir yang solid di perusahaan-perusahaan yang udah ada. Tapi ada sekelompok orang yang ngambil lompatan super besar. Dari yang tadinya karyawan, jadi seorang founder. Jadi visioner yang ngebangun industri dari nol. Contohnya, Ahmad Zaki, lulusan teknik informatika.
Dia yang ngubah cara kita semua belanja online dengan ngebangun Bukalapak. Terus ada Nur Hayati Subakat dari farmasi loh. Beliau yang ngebangun Paragon Corp dengan brand ikoniknya Wardah sampai jadi raksasa di industri kosmetik. Satu lagi, Muhammad Yuka Harlanda dari Teknik Sipil. Dia buktiin kalau mindset anak teknik yang mikirin soal fondasi yang kuat itu bisa dipakai buat ngebangun brand lifestyle sekeren Brodo. Nah, dari 3 contoh tadi, kelihatan banget kan esensinya, mau dari teknik, sains, atau farmasi, pendidikan di ITB itu benar-benar jadi fondasi yang super kokoh buat meluncurkan kesuksesan apapun, termasuk jadi entrepreneur yang dampaknya gede banget. Jadi, setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya jadi kebalik. Bukan lagi apa yang bisa ITB kasih ke kamu. Tapi, dengan fondasi sekuat itu, kamu mau bikin apa? Apa yang bakal kamu ciptain, kamu inovasiin, dan kamu bangun buat masa depan?